Salam, salam sade, salam dam lagi dam ya. Banyak yang ini ya nunggu ini pas ini lagi dam lagi ini 38.600 ini ya. 38.667. Market cap 1,82. BTC dominance 40,2. Ya udah banyak kok buat video, call videonya ditunggu ya. Saya kan udah bilang 2 hari ini video kan saya udah judulnya pun udah saya tulis wait and see ya kan ya. Ragu karena lihat perkembangan ini saya kan udah bilang pause aja pada nunggu, kita nggak tahu. Nah kemarin itu saya kan udah bahas juga, saya bilang berita banyak Fed ini si Putin juga suruh dia ini lebih tight ya, ini tightnya lebih diperka. Jadi ada ini kita lihat ini agak market mau dibawa kemana masih nggak kebaca ya. Ini carut marut ekonomi ya. Jadi ini 38, nah sekarang 38.700 38.700 something. Mudah-mudahan bisa bertahan ini di key supportnya 38.300 ya. Kalau dia break dari 38.300, siap-siap kita masuk bearish di 30.000 ya. Jadi ada yang bilang nunggu komando sero, saya nggak berani kasih komando kondisi begini ya, nggak tahu dia ini dia deket sekali di pertahanan 38.300. Tapi andai nanti dia bisa di bounce balik ke 40.500, nah itu kalau mau sero lebih aman gitu ya. Tapi kalau ada yang mau gambling ini sebenarnya kalau yakin dia mau ngeban ke atas, ini timingnya bisa serok. Cuma yang saya agak takut kan hari ini ada BTC option lagi, kita nggak tahu apa ini dia udah oke di harga gini BTC option ya, ini kita juga nggak tahu ya. Ini jadi sulit sekali dibaca pergerakan market ini. Kalau saran saya sih kondisi begini kalau udah pemerintah Amerika juga udah suruh tight, ini kelihatan sekali pelan-pelan dia turunin gitu ya. Jadi saya saran saya sih kalau bisa rebound, bisa reversal dikit. Saya kalau dia mau reversal masih ada peluang ke naik balik ke 43 lagi gitu ya, ke 43 dulu, 43 44 targetnya itu. Tapi kita lihat lah, masih juga kuncinya seperti minggu kemarin saya pas di weekly candle close-nya nggak bagus, saya kan bilang masih harus dilihat 1-2 minggu ini. Ini kondisi gitu bahaya karena saya kan udah bilang juga dia udah posisi di head and shoulder juga. Banyak yang bilang wah head and shoulder dulu bulan Juli kan ke atas ya. Iya, waktu itu saya juga orang takut ke bawah, justru saya suruh serok. Semua yang ikut saya udah tahu lah ya, yang udah ini ya, semua pada mereka head and shoulder, oh dead cross, oh bla 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 bla. Saat itu saya lagi habis operasi, saya suruh serok kan, orang pada ketakutan itu yang dam sampai 29.000 sekian. Nah buat kita tahu kondisi gitu. Nah kalau yang ini saya nggak, karena ini banyak sekali campur tangan pemerintah ya, kita nggak tahu. Karena ekonomi dunia juga lagi gawat sekarang gitu ya. Eropa bukan hanya Omicron, sekarang juga influenza meluas juga. Jadi dua ini ya, belum lagi supply chain. Jadi sangat hati-hati. Kalau saya bilang sih kondisi gitu, nggak usah harap dulu market lah. Saya dari kemarin saya suruh istirahat kan, saya bilang kan, tapi masih banyak bandar, malah ada yang trading pakai leverage lagi. Aduh, nggak tahu lah pikiran kalian. Jadi ini saya mengingatkan, saya video ini nggak panjang kondisi market gitu, cuma saya ingatkan hati-hati. Kalau kalian yang mau ini, saya sih hari ini Jumat ya, saya masih yakin Sabtu dia itu seharusnya ini istilah ini kalau juga ada bandar exchange yang mainkan ya kan, bukan hanya sekedar dan bukan hanya pihak pemerintah atau Fed yang main ini.
andai dia ini sausnya dia di nggak dia ke bawah lagi, ini kayaknya di limit dia juga istilahnya dia juga bersihin leverage ini ya. Jadi dia bersihin leverage yang long ya kan. Mudah-mudahan, karena kalau lihat dari data di itu Glassnode ya, itu yang main leverage, yang short juga banyak. Short belum kena squeeze, kemarin naik ke 43 sebenarnya belum berapa kena ini liquid yang ini yang apa ya. Aduh, tunggu, ada ini orang lagi. Jadi market hari ini memang tunggu ini berharaplah jangan dia tembus di 38.300. Kalau dia jebol ke 38.300 di bawah itu ya siap-siap ini ke 30.000 ini ya. Jadi hati-hati marketnya ya, kita ini harap ya dia nggak inilah. Kalau masih mau di hold, sausnya di ini ditahan bandar. Kalau bandar masih mau ini, sausnya saya rasa ini ditahan, karena yang masang leverage di short juga ini, andai kata dia mau cuci ya kan, dia harus buat satu long ke atas gitu. Ya nggak tahu lah, lihat mereka ini bandar ini market gimana. Jadi nggak jangan sembarangan masuk ini, jangan sembarangan serok ya. Tunggu lihat inilah, masih ini. Saya rasa, kalau saya sih yakin kayaknya akan ke bawah ini kalau udah lihat begitu dengan berita pemerintah juga ya. Cuma kapan benar-benar mau diturunin kita nggak tahu. Masih kita lihat ininya weekly candle-nya juga ya, karena dia punya head and shoulder juga udah terbentuk gitu ya. Jadi anytime kalau dia mau bawa ke 30 ya kan, kalau worst skenario-nya kalau mau di reset bener-bener masuk bearish, bisa aja jatuh balik ke 20, tapi itu persentasinya kecil, nggak besar, tapi bisa aja gitu ya. Tapi yang pertama kita lihat di level kalau mau dibuang itu bener-bener mau dibuang ke bawah, mungkin yang di kisaran 30 lah ya, kalau mau dibanting gitu ya. Itu yang saya lihat begitu. Jadi kalau yang udah sangkut-sangkut ya mau gimana ya, di staking ya, tunggu ini keadaan ini panjang ini. Kalian jangan harap singkat ini itu. Ini mungkin kuartal pertama sampai kuartal kedua masih BTC nggak ini. Mungkin mau lihat ada agak perubahan trennya mungkin, atau reversal mungkin setelah kuartal kedua. Kalau kita lihat begitu, dengan kita hubungkan ekonomi juga dengan kita lihat stock market gitu ya, karena ini korelasi semua kan. Stock market juga udah bubble, karena ini kripto ada juga hubungan dengan stock market, dimana kayak S&P 500 ya, S&P 500 itu kan perusahaan tech semua di situ ya. Jadi pasti ada korelasi dengan kripto gitu ya. Jadi itu, maka ya saran saya sih tetap wait and see, istirahat kalau bisa. Yang masih ada dana nggak sangkut ya keep ini aja, staking USDT. Nunggu kalau bener-bener kejadian ke 30 gitu dibanting ya baru serok gitu ya, atau apa nggak tahu lah. Kita lihat lah, market ini kita bingung mau dia bawa kemana ya, masih dibuat tanggung-tanggung. Jadi kita tuh nggak berani ambil keputusan gitu ya. Ini market yang gini. Kalau yang udah sangkut mau gimana, udah minus 50, 67%, itulah kripto. Ya Anda tinggal staking, ya tunggu aja dia ini
pembalikan arah. Kapan? Ya kita lihat aja nanti apakah setelah bulan Juni, setelah kuartal kedua ya kan, atau Juli, kita nggak tahu. Kita lihatlah ya nanti perkembangan market biar mereka tata, karena masih banyak, kita udah tahu lah semua masing-masing. Fed bulan 3 ini masih mau tapering, udah tuh mau naikkan, pasti market acak kadut gitu ya. Bukan kripto aja, stock market semua gitu ya, karena dia harus turunin itu, terutama stock market, pasar saham itu udah bubble gitu ya, dipump terus sama dia selama ini kan. Jadi itu harus diinikan, apalagi udah order presiden juga si Biden ya kan, disuruh lebih ini lagi. Makanya kondisi begitu sebaiknya sabar. Yang sangkut jangan dipantengin, tutup aplikasi aja ya, tutup aplikasi aja gitu aja, biar nggak ini ya kan, kerja cari ini kegiatan gitu. Oke. Jadi begitu aja video hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bertahan di jangan jebol dari 38.300. Kita harapkan sampai minggu ya, weekly candle-nya Senin pagi close jangan di kisaran ini. Kalau dia di kisaran 38.300 weekly close, itu udah siap-siap kita ini. Kalau saya ya, kalau dia minggu ini dia tutup di 38.300 itu ya, saya udah siap-siap pasang bearish, pasang short gitu ya. Pasti saya pasang short, tapi kalau kondisi gini saya belum berani, saya nunggu ya. Jadi gitu aja marketnya. Kalau apa yang saya sampaikan lebih kurang, dan keputusan di kalian sendiri ya. Itu aja. Salam saya Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.